Jadi pesan yang saya sampaikan untuk teman-teman di rumah. Jadi yang pertama itu jangan takut gagal dan jangan takut mencoba. Jadi setiap peluang, setiap kesempatan, pokoknya dicoba sebagus-bagusnya. Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. Masih bersama dengan saya Pak Yudis. Dan seperti biasa kita akan ngobrol dan berbincang-bincang dengan tamu istimewa. Kali ini tamu istimewanya saya datangkan dari mahasiswa program studi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari FKIP. Dan mahasiswa ini, teman kita ini, tamu kita ini apa namanya, punya cerita banyak soal prestasinya gitu kan. Nah, rasa suwi-suwi ya, langsung kita sambut Doni Prastyo. Doni Halo Prastyo. Pak, Iya, sehat ya? sehat alhamdulillah Pak, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Kayak suaranya agak ketahan gitu ya, rileks ya. Ya, Oke, ini oke. pertama kali podcast nih Pak, jadi agak nervous tapi Wow, lah malah cerita ya, konangan oh ya toh. nggak Oke, enggak apa-apa Pak, tapi apa-apa. udah santai. Udah Nggak santai. apa-apa. Doni Prastyo, Doninya itu pakai Y, Prastyonya enggak pakai E gitu ya. Kadang salah Pak. Itu banyak teman-teman itu pakai I, terus prasetyo Pak masih pakai E. Padahal ya bener tuh pakai Y dan tidak ada E-nya. Iya, iya, Padahal iya. ya bener itu. Itu bener menurutnya bapak dan ibunya Doni Iya berarti betul ya. dari bapak Saya ibu. panggil Doni aja ya. Iya betul. Oke. Karena umumnya memang Iya, Prasetyo oh, gitu iya ya. kebanyakan gitu. Tionya pun juga ada yang macam-macam, ada TIO, ada yang TYO gitu Oh, kan, ada yang TIYO gitu ya. Tapi enggak apa-apa, itu masing-masing. Bebas lah. Dari PPKN dari ya, PPKN pendi- semester 5. semester 5, Pendidikan Pancasila Pancasila dan Kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Iki kita bendino nek kuliah iki sinaune soal Pancasila terus gitu ya, kewarganegaraan, terus mungkin ngapal nih Pancasila dan butir-butirnya gitu ya. Tapi yang menarik adalah kenapa kemudian saya panggil ke sini, kita undang ke sini, kemudian biar mau bercerita, karena ternyata si Doni ini punya dua prestasi tentang menulis puisi. Oke, betul Pak. Setelah puisi. Nah, kuwi menulis puisi. Piye to cah PPKN kok iso seneng puisi itu gimana ceritanya? Oke Pak, jadi awal mula saya itu suka dunia sastra puisi itu sejak SD Pak. Sejak SD SD? ya betul. SD itu saya sudah ditunjuk oleh guru untuk mewakili sekolah di tingkat kecamatan, di lomba FSL 2N. Terus baca puisi di depan kelas setiap pagian kan ada program literasi nih Pak. Literasi setiap sebelum memulai pembelajaran ada literasi. Lalu saya sering banget mewakili sejak SD. Di SMP pun juga gitu, Pak. Di SMP juga ada program literasi sehingga menulis puisi terus dibacakan di depan kelas hingga SMA. Hingga SMA itu juga mewakili sekolah untuk lomba, tapi kebetulan di SMA itu lebih ke bahasa Jawa. Nah, istilahnya itu geguritan. Puisinya bahasa Ya, Jawa, bahasa Jawa bentuknya dulu. Ya, geguritan. geguritan. Itu lebih Menarik nih. sulit, Pak, dibandingkan bahasa Indonesia. Iya, Ya, pasti. Anak-anak sekarang kan condongnya ke bahasa Inggris bahasa malahan Inggris, ya, iya. daripada bahasa Jawa Jawa, ya. betul, Pak. Jadi Tapi saya terima kasih loh, saya mewakili bangsa Indonesia itu ya. Terima kasih kepada dirimu yang mau nguri-uri budaya Jawa lewat bahasa gitu ya, dalam bentuk geguritan. Oke. Berarti puisi ini dirimu ya baca, ya ya, mencipta. Oke. Sampai sekarang, Don, kamu sudah punya berapa puisi? kalau karya puisi sendiri dari saya itu banyak Pak, tidak bisa dihitung dengan jari tangan. Ini cerita po kesannya rada sombong gitu Ya, ya. Tapi enggak apa-apa, da lanjut ya. kalau dari SD sampai sekarang banyak banget Pak, Oh, sampai kuliah ini banyak banget, tapi yang, kuliah ini yang saya lebih intens, lebih, sungguh-sungguh dalam menulisnya, lebih lebih kayak banyak lagi lebih banyak berarti ya lagi dan karyanya ya? saya kompetisikan, saya lombakan karya-karya saya, seperti itu. Oh, iya, 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 iya. Doni, kamu itu kalau pas mencipta puisi, ya saya pernah tanya ini juga ke seorang kawan, ya mahasiswa juga gitu kan, yang suka nulis puisi gitu. Ada ndak waktu khusus begitu? Atau kemudian kejadian khusus begitu? Atau kemudian ndak ada kejadian apa-apa tiba-tiba, oh Oh, saya menulis begitu. Itu ada ndak? Ada patokannya gitu ndak? kalau menulis puisi sendiri itu sebenarnya nggak ada patokannya Pak, jadi kayak
Puisi itu lahir dari batin kita sendiri. Weh, Jadi weh, 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 weh. dari rasa kita sendiri, dari ekspresi kita sendiri ya kita luapkan dalam karya itu. Mungkin ada Pak suatu fenomena atau suatu kejadian Ah, ah, sehingga kita bisa menulis, bisa kepikiran membuat puisi. Seperti mungkin eh kita ada biar kita ada ah. kasus ataupun kita sebagai bentuk kritik pada pemerintah itu kita Oh, buat lewat puisi juga bisa, Pak. sampai gitu Sampai ya. gitu juga. Jadi Berarti ide penciptaan puisi itu tidak datang dari dirimu saja berarti ya. Jadi betul bisa juga berangkat dari fenomena yang ada fenomena di di sekitar sekitarmu. betul Bahkan levelnya nasional loh ini. nasional. Weh, 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 weh. Terus apa namanya? Temanya biasanya mengenai apa berarti banyak-banyaknya? Oke. Jadi tema yang sering saya ikut lomba itu Bapak, umumnya banyak bervariasi. Mungkin dari tema pendidikan, dari Mm-mm. sosial, dari politik, dari hukum, bahkan untuk memperingati suatu hari seperti hari Raya Idul Oh. Fitri, memperingati hari kemerdekaan itu juga ada Bapak. Jadi setiap event lomba, setiap kegiatan lomba itu berbeda-beda temanya seperti itu. Jadi saya malah lebih condong nih Pak, eh, temanya yang lebih ke sarkas, lebih ke Sarkas ya. politik ya, Sarkas kritik. itu ngece ning ora terang-terangan Iya gitu loh betul Pak, maksudnya. jadi kita tuangkan dalam kalimat puisi. Kayak sindiran gitu Betul ya. Pak, sindiran. Oh, kayak sindiran. Tapi kalau Hmm, memang konteksnya lomba, itu kan memang lebih mudah ya, karena lebih temanya mudah. sudah ditentukan Hmm, gitu kan. Nah, artinya karena Doni itu tidak selalu puisinya diikutkan lomba, berarti kan mestinya ada gitu ada kan, Pak. banyak puisi yang oh istilahnya tidak terpakai Iya begitu tidak ya. terpakai. Nyimpannya di mana? Oke, baik Bapak. Jadi karya puisi-puisi saya sebelum saya mempunyai laptop nih Bapak. Sebelum saya punya laptop di masa kuliah ini saya lebih menyimpannya menulis manual di buku. Jadi Di ada buku buku khusus sendiri, khusus catatan puisi saya sendiri masih seperti itu. tersimpan sampai sekarang. Masih di lemari. Mungkin lama saya nggak buka Eh, lemarinya eh, mungkin eh. ya udah dimakan rep, Pak. Wah sayang Oke, sayang sekali banget, ya. Pak. Oke. Berarti cuma disimpan di harddisk saja ya. Oke. Nggak kepikiran gitu misalkan apa Diketik ulang gitu di toh, Pak. iya diketik ulang maksudnya disimpan di nggak tahu di website gitu Oh, misalkan. kalau di website atau di laptop sekarang itu kan saya lebih saat masuk ke perkuliahan, Pak. Tapi sebelum perkuliahan saat SD, SMP, SMA itu saya lebih manual, lebih ke buku. Iya, Jadi, ndak yang sekarang ini loh. oh Kamu sekarang ndak ini pengen membukukan itu toh? Maksudnya membukukan itu mempublikasikan ya, Pak. iya, bukan publikasikan, menyimpannya itu biar tidak dimakan rayap gitu kan. Hmm, Karena harddisk kan kadang-kadang juga apa namanya suatu ketika bisa iya rusak gitu bisa rusak. ya. Tapi kalau kita simpan di mana begitu loh, itu kan kemudian akan terjaga begitu. Ndak berarti ya? Enggak sih Pak, baru di laptop, baru manual. Mungkin kemudian saya buat website khusus karya puisi sendiri. Mungkin rencana setelah inilah Pak, setelah ini saya juga saya kumpulin karya-karya puisi Ah, saya yang mungkin belum saya lombakan, saya ciptakan sendiri itu saya buat website khusus puisi saya sendiri agar biar dibaca oleh orang lain iya seperti itu. betul, heeh, harus dibagi itu. Karena kan puisi itu ada rasanya Iya ada ya, rasa, ada ekspresi, ada ada jiwa ekspres, gitu ada Pak. Ada jiwanya. jiwanya pastinya. Iya iya iya, karena itu yang menarik gitu kan. Ngomong-ngomong soal jiwa, kan Doni ternyata juga pernah ikut lomba debat Iya, walaupun di level universitas ya. universitas, betul Bapak. Dan saya dengar katanya juara 2 ya. Iya, alhamdulillah dapat juara 2. Wah keren. Anak PPKN menang lomba debat ya sip lah ya gitu kan. Itu apa namanya di kampus ketika Doni kuliah memang juga difasilitasi enggak? Misalkan seperti kegiatan public speaking, presentasi, kemudian saling berdiskusi, sok-sok ini ya, ada debatnya juga gitu, ada adu argumentasinya juga. Iya begitu, difasilitasi begitu? Tidak Bapak, jadi saya lomba debat ini tidak difasilitasi, tapi namun saya saat mau lomba itu dilatih. Tapi di PPKN kan basicnya memang pendidikan, basicnya memang kita sebagai pendidik dan mengajar untuk peserta didik nanti, kita memang tidak dibekali untuk pelatihan debat, pelatihan untuk bisa debat dengan baik. Tapi kita kan latihan di kuliah itu kok ada presentasi, ada diskusi, itu juga bekal saya bisa lomba Ah, debat iya iya. seperti itu. Berarti memang secara konteks debatnya mungkin tidak terlalu khusus Khusus dibekali ya. dibekali. Tapi karena kuliah di PPKN yang kemudian wacananya adalah nasional, Nasional. pemerintah begitu kan.
undang-undang juga ya, Nggih, Pak, undang-undang undang-undang, juga ya. politik, hukum, Maka kemudian menjadi bekal yang cukup untuk menang di lomba debat debat, ini berarti ya. betul. Ya kalau kita ngomong soal debat itu memang beragam teman-teman. Mungkin kalau buat apa namanya siswa dan mahasiswa Indonesia barangkali beberapa masih menganggap ini adalah hal yang baru ya. Baru. Karena kalau debat parlemen itu yang saya pernah dengar itu kan katanya ada dua macam kan, ada Australian Parliament, kemudian ada Inggris ya kalau nggak Inggris salah ya, ya. English Yang Parliament. di apa namanya yang diikuti oleh si Doni ini yang model mana? Saya British, Pak, British British ya, Parliament, Pak. yang isinya dua orang Iya, itu 2 berarti ya. orang, Kalau ada pro dan kontranya juga. Kalau Australia itu kan yang 3 orang 3 itu orang. kan. Iya 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 iya. Berarti ya alhamdulillah berarti ya Alhamdulillah Bapak di jadi PPKN itu PPKN. bisa belajar dan tahu hal teknis soal Betul, isu-isu yang betul. berkembang gitu ya. Wah, menarik ini. Tapi memang bawaannya anak PPKN itu gimana tuh, Don? Lembut-lembut kayak dirimu gitu, Po? Gimana ya, Pak, PPKN itu banyak banget karakteristiknya, ada yang Hahaha. kritis juga, ada yang lembut, ada yang juga tegas. Jadi, di PPKN ini juga dituntut untuk berpikir kritis, Bapak. Jadi, kan lomba debat ini kan kita dituntut untuk kritis, argumentasi kita juga berdasarkan data, fakta, dan fenomena juga. Terlebih yang kemarin Bapak lomba debat tingkat universitas, itu kita lawannya dari yang basicnya debat seperti fakultas hukum, dari FISIP juga ada HI Ilkom, itu kan juga basicnya udah memang dipersiapkan untuk public speaking, untuk berdebat, untuk berdiplomasi. Tapi di PPKN kan memang basicnya atau dididiknya itu untuk mengajar. Nah itu, di PPKN itu lebih kita lemah lembut Bapak, karena kita juga Oh. mengajar ke peserta didik, kita juga mengajar peserta didik, jadi kita punya etika dalam menyampaikan disiplin ilmu kepada peserta didik nantinya. Jadi, kita debatnya ya tidak, tegas-tegas, tidak keras-keras, tapi berdebat dengan etika, seperti itu Bapak. Iya iya. Ya karena memang anak PPKN itu larinya ke pendidikan ya. Pendidikan, Mereka betul. nanti ketika lulus itu diharapkan mengajar gitu Mengajar, kan. jadi guru, Jadi guru jadi ya, guru. jadi guru. Memang ini barangkali memang harus apa namanya disepakati ya. Debat itu barangkali bukan masalah keras-kerasan Keras-kerasan suara suara, gitu kan. betul nih, Bukan masalah cepat-cepatan suara begitu kan. Tapi kemudian adalah menyampaikan kebenaran gitu ya. betul Bapak. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa namanya konsistensi, kemudian mengedepankan akal sehat kan begitu Iya kan. betul, Yang dimana kemudian ketiganya itu dikombinasikan pastikan menjadi satu satu. gitu kan. Nah ini menarik ini. Mestinya ketika mau ikut lomba debat itu eh, Doni nulis banyak ya Ya untuk betul membuat Bapak. konsep gitu ya. Betul. Jadi saya menulis, kan kalau di temanya lomba debat itu mengenai, anti intoleransi, anti korupsi, anti kekerasan seksual, dan anti bullying atau perundungan. Oke Jadi oke. saya mencatat nih fenomena-fenomena yang ada di masyarakat di Indonesia, data, fakta. Jadi kayak kasus ini, karena kalau kita berdebat dengan argumentasi saja tanpa adanya data, fakta, dan Weh, keren. berita-berita yang ada yang terjadi di masyarakat ini, ya kita sama saja omong kosong nggih Bapak, kalau Betul. kita berdebat tanpa hal itu. Maka strategi saya itu lebih menguatkan di data, fakta, dan, fenomena-fenomena yang telah terjadi di masyarakat. Jadi, sesuai dengan dasolan dan desainya, Apa seperti tuh dasolon dan dasain itu apa toh? oke Pak, itu jadi bahasa apa ya Pak, mesti ini udah asing. Bahasa apa tuh? Bahasa Latin ya? Bahasa Latin di Ah, luar Indonesia, Bapak. Jadi itu sering banget dipakai anak-anak hukum, ah, anak-anak politik PPKN. Jadi mm, itu dasolen itu yang seharusnya dasain itu yang seharusnya terjadi di ah, masyarakat. ah, Dan dasolen itu seharusnya yang ketentuan yang harus, dilakukan di masyarakat itu. Tapi itu sama seperti dasainnya itu kenyataannya, dan ah. dasolen itu yang pada seharusnya. Jadi seharusnya hukum, politik ini, di masyarakat ini seharusnya sesuai dengan ini, tapi kenyataannya di masyarakat seperti itu. Nah, aku itu ilmu anyar toh, dasain dan dasolen Dasol gitu kan. Berarti yang seharusnya seperti ini, ini tapi yang terjadi seperti seperti itu, ini. nggih. Ah, iya iya Jadi iya. nggak sesuai Itu dengan jadi inget kayak apa namanya? Ada istilah de facto dan de jure itu ya. nggih, Pak, de Hampir facto de sama jure. kayak gitu Iya, ya. hampir kayak gitu istilahnya. Wah, saya membayangkan kalau kuliah di PPKN itu mesti seru ya, karena ada kegiatan diskusi gitu kan. Diskusi, betul, Bapak. Adu argumen, tukar pikiran Pikiran. begitu kan. Ya memang kemudian yang tidak tidak apa namanya tidak dalam bentuk keras-kerasan suara gitu Iya, ya. Bapak. Jadi sering menulis ini ya, Sering sering menulis. menulis karena di PPKN itu,
kita condong lebih sering menulisnya Bapak. Jadi ada tugas membuat artikel, membuat jurnal, membuat buku. Jadi kritis kita penelitian, kita fenomena yang terjadi di masyarakat, fenomena sosial. Karena fenomena sosial yang terjadi di masyarakat itu tuh lebih cepat perubahannya Mhm, dibandingkan mhm. fenomena hukum. Jadi kita tangkap fenomena-fenomena itu kita tuangkan di dalam artikel-artikel kita. Jadi Mhm, lebih mhm. sering nulis artikel juga Bapak kebetulan. Sorry, sorry, iki rada anu ya, tapi ra apa-apa. Oke Bapak. Nulis artikelnya itu, sendirian atau kemudian dibantu oleh alat ndak? Saya mau tanya begini sih, Alat. sekarang itu kan sudah banyak robot gitu Oke, ya, yang AI kita ya, sebut dengan Pak. AI Ah, itu nggih. ya, itu dimanfaatkan ndak itu? Kadang-kadang dipakai untuk apa begitu ndak? Nggih, kalau di zaman sekarang Bapak, AI itu kadang juga bermanfaat, kadang juga sebaliknya Bapak. Oke, menarik ini. Nggih, Manfaatnya kalau gimana, manfaatnya tidak Bapak bermanfaat bagaimana? nggih, kalau manfaatnya bagi mahasiswa terutama kita membuat artikel, artikel ilmiah, AI itu bisa menjadi referensi kita, bisa menjadi istilahnya menjadi pacuan kita, menjadi, eee, referensi kita. Tapi Heeh, sebaliknya, kita dengan ketergantungan AI itu, berpikir kritisnya kita itu berkurang, Bapak. Jadi kita lebih ketergantungan, lebih, tidak percaya dengan diri dengan mmm, kemampuan kita. Itu efek negatifnya dari AI. Tapi dari saya sendiri itu tidak terlalu menggantungkan AI, Pak. Karena, AI itu kadang membuat, pikiran kreatif atau kritis kita itu terhalang. Jadi murni dari penelitian kita, kita tuangkan di artikel itu, menggunakan AI itu cuman bantuan seperti mungkin menggunakan Mendeley, menggunakan, untuk menyusun daftar, pustakanya itu mungkin menggunakan AI, tapi tidak seluruhnya karya ilmiah, karya dari hasil penelitian itu menggunakan AI, seperti itu. berarti kalau dari ceritamu itu, Doni hampir jarang menggunakan AI berarti ya? Jarang Bapak, karena saya tidak mau ketergantungan, seperti itu. Ah, Iya. biasanya AI, kalau akhirnya harus pakai AI, itu dalam kondisi yang bagaimana? Itu mungkin dirasakan semua umumnya mahasiswa ya Heeh, Bapak. heeh, heeh, makanya saya Menggunakan pengen ngerti nih. AI itu mungkin dirasakan semua mahasiswa, yaitu saat kita mendadak dan itu mendadak gitu, Pak. Butuh cepat Gitu selesai cepet berarti? gitu, butuh Oh, kadang, mendadak harus dikumpulkan deadline-nya itu kita nggak harus tidak mau nggih mau menggunakan ndak mau harus bantuan pakai AI? AI Oh gitu. iya. Tapi, saya tetap, mempunyai prinsip tidak semuanya itu harus AI, tapi tetap menggunakan pikiran kita sendiri karena biar kita terlatih untuk berpikir kritis, seperti itu. Kalau Doni gimana? Waktu sudah selesai pakai AI nih, di-recheck ndak? Dicek ulang ndak? Iya Bapak, jika kan di PPKN ada, setelah tugasnya itu artikelnya itu sudah kita susun, kita Heeh, cek plagiarismenya, Pak. plagiarismenya, Ya oke. kita cek Turnitin-nya hasilnya dapat berapa, apakah itu terindikasi AI ataukah plagiat dari jurnal lain itu. Karena, etika dalam menulis, etika dalam publikasi itu tentunya ada. Kita dibatasi, 15% ke bawah agar tidak terindikasi AI dan plagiarisme, seperti itu. Wah, menarik ya. Mmm, Ini berarti kan kaitannya dengan, saya pengen nyambungkan dengan juaramu yang berikutnya itu ya. iya Kayaknya tahun Bapak. tahun 2025 ini ya, 2005 Pak, terbaru Bapak, terbaru ya, nggih. juara satu lomba ISE. Isai, Ini kelompok ini ya, kelompok Bapak kebetulan, ada kelompok pendidikan karya dan di IPB katanya di ya? IPB University Bogor, IPB Bogor tuh itu ya? top IPB itu 10 PTN Bogor. Bapak, Wah, wih, lomba di top 10 PTN kebetulan itu Pak, fun fact-nya pas di lomba di IPB itu kita secara online Pak, daring, oh daring daring? alhamdulillah, tapi itu benar-benar ketat Pak, diikuti dari 200 tim, tim Oh, esai kelompok, itu bahkan dari top 10 Pak, dari UI juga ada, dari mhm. UGM ada, ITS ada, Undip ada, jadi yang swasta itu Sik. kita Kowe iki Unisri, berarti ngalahke cah UI, cah UGM, UGM, ITS, ITS. Pak IPB juga ada. Lah, kok ra umum ya? Alhamdulillah Pak Iki itu sangar rezeki. tenan lho iki. Ya toh? Juara satu bahkan ngalahke itu ya, Nggih, sing universitas gajah-gajah itu Gajah ya. Mada. Sangar tenan. IPB sendiri nomor berapa? IPB sendiri yang dapat juaranya Bapak. Maksudnya dia kan penyelenggara nih. Nggih, Dia dapat nomor berapa? dapat nomor 3 juara 3. Juara tiga. Juara satunya Unisri. Nggih, juara Tak 2-nya boleh nih. ITS. Juara satunya Unisri, ya toh. Ini sombong dikit gak apa-apa Loh, Bapak, bukan serius. sombong ini. Ini kan apa namanya mempublikasikan Iya, ke kita membanggakan semua, Unisri. kayak ya, bahwa Unisri ternyata bisa juara satu lomba ISE. Wah, ini menarik ini. Ini sangat menarik ini bahkan. Temamu opo Don waktu itu Don? Baik Bapak.
Jadi di Pendikar itu namanya lomba esai Pendikar. Pendikar itu singkatan pendidikan karya, Pendidikan karya. yaitu diadakan oleh BEM Sekolah Vokasi IPB University Bogor. Jadi di situ mengadakan banyak cabang lomba. Jadi tidak hanya esai Bapak. Ada business plan, infografis, esai, ada digital innovation mengenai SDGs juga. Nah, kebetulan kami itu dari kelompok Unisri, dari tim namanya tim Swarakarta. Ada ya, Surakarta. ada Oke, namanya menarik tim, ini. tim namanya tim Swarakarta. Ada logonya Pak, Surakarta. ada logonya dan ada apa ya Pak? Istilahnya ada gerakan tangannya. Oke, oke, Gini, oke. Swarakarta. Surakarta. Oke, oke, oke. Iya. Surakarta. Swarakarta ini tim dari kita dari Unisri. Ah, Jadi tim Unisri namanya tim Swarakarta. ah. Ini kita lintas prodi Pak. Kita Itu satu kelompok isinya berapa orang? ada 4 Bapak. Dari prodi apa aja? Kebetulan saya PPKN sendiri yang 3 orangnya itu dari ilmu hukum. Tiga-tiganya dari hukum. Hukum. Oke, oke. Jadi Terus, kita membangun partner lomba itu dari kelompok situ Pak awalnya. ah, Jadi kita ada diketuai oleh semester 6 juga saat hmm, ini. Itu kita yang semester 4 itu kita menjadi partnernya mencari pembagian job desk lombanya. Jadi mengumpulkan data, inovasi, membuat logo, membuat ini akhirnya bisa juara. Karena diseleksi juga Pak di lomba itu, lomba esainya itu pertama ada seleksi papernya kita, esainya hmm. kita. Karena esainya kita itu harus bersifat pembaharuan, bersifat teknologi. Kami mengangkat budaya Bapak, budaya sosial. Budaya sosial. Ya, Oke, betul. budaya sosial mana yang kamu angkat waktu itu? Jadi kemarin itu kita buat inovasi mengenai teknologi virtual reality Bapak. Virtual reality. Nggih, VR. VR, Nggih, oke. biar kita memvisualisasikan budaya Indonesia. Karena Hmm, budaya Indonesia ini banyak banget Bapak, dari tarinya, dari bahasanya, dari adat istiadatnya. Lalu kita visualisasikan menggunakan virtual reality. Karena apa Bapak? Karena budaya di Indonesia ini mulai lama tahun-tahun itu mulai terkikis karena perkembangan zaman ini. Mulai oke. banyaknya yang ke barat-baratan, western, banyak yang K-pop, banyak yang lebih ke negara Asia Timur. Jadi kami itu ingin membuat warga masyarakat Indonesia terutama generasi muda itu biar menyukai dan memilih menghargai budaya-budaya Indonesia lewat teknologi virtual reality itu. Oke. Berarti eh, dirimu dan kelompok itu, ya, kelompok pendikar Iya. itu berarti membuat sebuah produk gitu. Ya, buat inovasi, Pak. Inovasi Inovasi. ya, Wujudnya aplikasi. apa? Aplikasi. Aplikasi betul, Pak. Membuat aplikasi Aplikasi berupa VR itu VR, yang kemudian di situ disebut dengan virtual reality yang reality, menunjukkan budaya budaya Indonesia Indonesia, budaya Indonesia seluruhnya. seluruhnya. Wow. Enggak terpikir sebelumnya Ya, ya. tidak terpikir karena ini mungkin emang inovasi baru, Bapak. Oke, idenya siapa itu? Ini akhirnya idenya satu kelompok. Jadi Bapak, kelompok itu kita dirunding atau diskusi, kita pilih tema yang mana nih. Kebetulan lebih cocoknya kita yang budaya sosial karena kita memang lebih ke ilmu hukum. PPKN itu kan sosum ya Pak, sosial humaniora ya. Tanpa kita kan memang bukan saintek, jadi lebih cenderung atau hobinya itu lebih ke sosum. Jadi milih yang sosial hukum yang itu ya adanya budaya itu. Akhirnya kita pilih itu. Akhirnya satu persatu anggota dari tim Swarakarta itu mengusulkan nih ide buat apa. Akhirnya tercipta Aplikasi Swarakarta itu. nggih. Namanya nanti Swarakarta juga, Pak. Itu nanti bisa juga didapatkan di apa namanya? Saya nyebut merek enggak apa ya nih? Google Play Store atau iOS enggak berarti? Oh nggih, Pak. Jadi ini esai itu bersifat inovasi. Jadi belum dikembangkan. Jadi sebuah ide gagasan dulu, Oh, oke, Pak. oke, Nggih. oke, oke. Saya tadinya berpikir bahwa kemudian itu bentuknya aplikasi, kemudian saya mau tanya lagi nih, cah hukum karo cah PPKN PKN ki apa? jos banget loh. Nah iso nggak aplikasi, ternyata baru Nggih, konsep baru ya. konsep. Tapi ide itu bernilai jutaan dolar itu jos itu. Terus setelah selesai lomba nih ya juara satu, kira-kira benar-benar akan diimplementasikan nggak ide itu? Baik, Bapak. Berharap dari tim Swarakarta dari kelompok kami itu tetap diimplementasikan, Pak, dapat direalisasikan. Tapi kita butuh dukungan nih, Bapak, dari pemerintah daerah, dari Krida daerah, dari Dinas Pariwisata, Budaya maupun kementerian dari pemerintah, Pak. Karena kalau tanpa kita ada dukungan, tanpa adanya dana, kita nggak ada jalan nih, Pak. Dukungan apa tau sing diarep ki? Dana Ya, berarti. sebenarnya dana juga. Lalu Oke. juga mengenai untuk mempromosikan aplikasi kita, program kita kan juga butuh adanya promosi. Jadi kayak kita menggeret atau
bekerjasama dengan Krida, dengan duta wisata, dengan duta pariwisata, duta budaya untuk mengenalkan gagasan inovasi yang kita Kalau dihitung secara rupiah gitu ya, buat aplikasi itu sampai kemudian jalan gitu. jalan. Itu butuh berapa rupiah? Saya bingung nih Pak. Nggak dihitung waktu itu. Kebetulan tidak dihitung Bapak. Kebetulan ini beda dengan PKM. Jadi Nggak, kalau misalkan kalau cepet-cepetan wae. misalnya Nah, nggih, atau kalau coba Don misalnya golekno nih di kepalamu gitu kan. Itu kira-kira berapa rupiah gitu? kalau aplikasinya benar-benar efektif Pak, efektif, bagus, tidak ada trouble, tidak ada yang hak kendala, kita mungkin butuh kira-kira 15 juta untuk merealisasikan dengan bagus dan baik. 15 juta. Oke. Oke. Don, konsepmu dengan teman-teman pendikar itu sudah ada hakinya belum? Belum Pak, belum dihakikan karena belum direalisasikan seperti itu. Baru ada ide dan inovasinya. Kan itu wujudnya berarti sudah blueprint ya. Iya, udah ada gagasan tinggal direalisasikan Nah, aja. segera dihakikan ya. Nggih, Bapak. Diambil orang itu nanti. Menarik Semoga ini. tidak Bapak, semoga Oh tidak. iya, Nggih. nek harapannya semoga tidak Nggih, semua tidak gitu semua. kan. Tapi itu memang harus segera Iya. harus segera di keep itu. Di- Karena itu luar biasa loh, karena tidak terpikir sebelumnya gitu kan. Oke. Menarik toh obrolanku karo Doni toh. Alhamdulillah, Anda Bapak. nih cah PPKN, kemudian suka puisi, Puisi, ya sastra toh, juga. kemudian terlatih untuk debat juga gitu kan, tanpa kemudian harus meninggikan suaranya ya. Dan ternyata yang lebih fenomenal lagi adalah dia mampu juara 1 lomba IC di IPB Di kelasnya nasional. nasional. Ngalah nih universitas gajah-gajah sing liyane. Ya kan? Betul, Pak. Ra umum kuwi Unisri juara 1, tak bolehnya ya Unisri juara 1 lomba IC. Nah, semoga konsep itu segera dihakikan Ya, direalisasikan sehingga juga. kemudian itu jadi milikmu ya. Oke. Sekarang Don, terakhir nih ya. Kira-kira ada ndak pesan yang mau kamu sampaikan ke pemirsa kita semua ini? Baik Bapak. Jadi pesan yang saya sampaikan untuk teman-teman di rumah. Jadi yang pertama itu jangan takut gagal dan jangan takut mencoba. Jadi setiap peluang, setiap kesempatan, pokoknya dicoba sebagus-bagusnya. Karena saya sendiri ya Bapak, lomba itu banyak banget Pak. Ikut lomba puisi, lomba esai, lomba karya tulis ilmiah, Juara dan semua lain-lain. ya? Lebih banyak gagalnya Bapak. Nah, tapi Oh. Bapak dengan adanya kegagalan itu kita bisa ada evaluasi nih Bapak, ada penilaian, ada refleksi diri. Kita bisa menilai mana sih letak kegagalan kesalahan kita sehingga kita bisa nih akhirnya ada 1, 2, 3 lomba yang kita menangkan Menang karena gitu ya. kita nggak menyerah seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut gagal, jangan takut untuk mencoba peluang yang ada seperti itu karena kita apa nggih Bapak manfaatkan privilege yang ada. Jadi di kampus menjadi mahasiswa itu ada privilege-nya karena carilah teman partner lomba, partner untuk berpikir kritis itu pokoknya di kampus itu dicari terus Oke. seperti itu. Jangan takut gagal, terus mencoba Coba. sampai berhasil. Yes. Oke. Thank you Doni ya atas Ya, Pak. kehadirannya. Teman-teman nanti kalau mau melanjutkan pembicaraan dengan Doni silakan main ke prodi PPKN di Unisri ya. Nanti ngobrol sepuasnya aja dengan Doni, tanya sekiranya biar terinspirasi gitu loh, gitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu kembali di kesempatan yang lain. Bye bye. Bye bye, selamat tinggal.